Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya akan memberitahu bahwa adanya spoiler terbaru untuk next banner ya teman-teman ya, sekaligus perayaan dari event baru, yaitu perayaan 1 tahun kalender yang telah selesai, yaitu perayaan New Year Anniversary ya, atau perayaan tahun baru gitu ya. Nah, jadi nanti ternyata banner Christmas ini kan tersisa 7 hari lagi ya, terhitung sekarang tanggal 20, artinya hari Minggu di minggu depan di tanggal 27 28 itu nanti akan ada banner baru, dan itu kan sudah mendekati New Year ya, sudah mendekati perayaan tahun baru. Makanya di tanggal 28 nanti akan ada banner baru, yaitu perayaan hari tahun baru teman-teman. Untuk karakternya apa, saya yakin kalian beberapa mungkin sudah ada yang tahu karakternya apa. Nah, saya untuk kali ini akan membahas tentang karakter baru tersebut teman-teman, bagi kalian yang belum tahu ya. Jadi ada 2 karakter untuk perayaan tahun baru nanti. Saya udah dapat spoiler dari Mas Kevin ya. Mas Kevin sudah mempost 2 karakter, yaitu adalah Toka dan juga Uta teman-teman. Wow, karakternya kalau dilihat dari fraksi ini harusnya anti-IQ dan ini non organisasi ya. Tapi untuk pasif skillnya belum dijelaskan secara detail dari manapun, saya belum dapat. Jadi untuk saat ini kita baru bisa lihat karakternya dulu, dan dari karakter itu sudah ada karakteristiknya, yaitu deskripsi yang ada di sini ya. Jadi nanti saya akan bantu jelaskan bahwa karakter-karakter ini nih kira-kira bagusnya untuk apa gitu ya teman-teman ya. Nah, ada sedikit perbedaan dari perayaan yang biasanya kalian tahu dan perayaan yang akan rilis di tahun baru ini, yaitu adalah kalau kalian lihat ya di sini ya. Di sini probability for selected character up, dan ini pun sama, probability for selected character up. Artinya apa? Artinya kedua karakter ini merupakan karakter gacha, teman-teman. Jadi kalau kalian selama ini taunya satu gratis, satu gacha, kalau ini berbeda, ini dua-duanya adalah gacha. Untuk pengaturan waktunya, apakah ada selisih waktu seminggu atau enggak, itu yang saya tidak tahu. Jadi sebenarnya ini nih mirip banget kayak perayaan 1 tahun anniversary di Break the Change ya. Yaitu pertama keluar Toka duluan, kemudian baru Kaneki, dan dua-duanya adalah bentuk banner. Nah, untuk perayaan tahun baru ini, dia itu sama seperti itu. Jadi ada 2 banner teman-teman. Untuk periodenya sendiri saya kurang tahu apakah dicicil satu-satu dulu atau langsung 2 karakter sekaligus. Nah, yang pertama saya mau bahas dari Toka dulu ya. Kalau dari kata-kata bannernya itu kita bisa melihat bahwa di sini continuous detonation damage plus sustainable AOE attack. Nah, apa sih continuous detonation damage itu? Kalau kalian tahu, detonation ini di beberapa game itu dijelaskan bahwa ini adalah tipe ledakan. Jadi seperti kita memberikan TNT atau bom peledak di musuh, dan di turn tertentu TNT itu akan meledak dengan sendirinya. Nah, itu adalah detonation teman-teman. Sebenarnya adalah racun yang kita tinggalkan. Tapi kalau racun itu kan dia menggerogotinya tiap turn ya. Itu kan definisi poison ya, menggerogoti tiap turn. Tapi kalau detonation ini dia akan meledak di 1 turn tertentu. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya ini karakter detonation tuh sudah ada ya di beberapa karakter. Salah satunya adalah si Ayato hijau teman-teman. Kita coba lihat ya. Kalau nggak salah Ayato hijau itu pakai detonation. Kita ke Augiri dulu. Kemudian kita ke Ayato hijau. Nah, ini detonate ya. Jadi sama sih kurang lebih detonate dengan detonation. Kalau di sini detonate itu dia tuh ada seperti accumulate damage 45% dari damage yang diterima untuk menjadi damage tambahan gitu intinya. Nah, nanti akan trigger detonate dan akan memberikan additional damage yang nilainya itu dari damage yang sudah diakumulasikan. Intinya ini adalah sebuah damage ledakan yang dapat ditimbulkan dari
damage yang sudah pernah kita keluarkan. Misalkan seperti ini. Misalkan kita ngasih damage 1 juta. Nah, nanti 1 juta itu beberapa persen itu akan disebut sebagai detonate atau TNT-nya. Misalkan 10%. Berarti nanti ada 100.000 ledakan di dalamnya itu berupa damage yang akan keluar. Nah, tapi damage ini keluarnya belum tentu di turn 1, turn 2, atau turn 3. Jadi tiba-tiba muncul. Bisa jadi turn 1 langsung meledak, bisa jadi turn 2 langsung meledak, bisa jadi meledaknya baru di turn ketiga. Ditumpuk dulu gitu damage-nya. Jadi nanti baru meledak. Nah, saya harapannya nanti Touka ini dibuat variasi yang cukup menarik ya. Detonate-nya misalkan semakin lama turn yang disimpan, maka ledakannya akan semakin tinggi. Itu bagus banget. Karena apa? Karena kita tahu sendiri Anteiku tuh bermain di tim HP ya. Kemudian ditambah ledakan seiring berjalannya waktu turn, artinya nanti damage ledakannya semakin sakit. Saya harapannya gitu sih. Jadi ada variasi detonate yang bisa ditimbulkan dari Touka. Nah, kemudian dia sustainable terhadap AOE attack. Berarti dia kemungkinan serangannya adalah AOE ya. Kita tahu sendiri detonate itu tipe ledakan yang bisa ditaruh di musuh. Jadi kalau dia menggunakan serangan AOE kemudian menaruh detonate itu, artinya itu bagus banget. Jadi detonate-nya itu bukan cuma ditaruh di satu karakter atau single area ya. Misalkan dia serangannya single, berarti ya detonate-nya dikasih di target itu satu orang. Tapi ini serangannya AOE teman-teman. Jadi dia serangannya AOE itu udah menunjang banget ya untuk beberapa karakter Anteiku yang bisa di rank up bersama Nishio Nishiki, kemudian Touka Ijo gitu ya. Sekarang ditambah AOE baru yaitu adalah Touka perayaan New Year ya. Dan dia bisa ngasih detonate. Ini yang sangat penting ya dari karakter baru. Cuman saya masih belum tahu ini karakter akan seperti apa karena belum ada passive skillnya. Nanti kalau kalian mau lihat lebih detailnya, kita bahas di next video ya. Oke, yang pertama itu berita bagus banget untuk Anteiku. Cuman tidak terlalu overpower, tapi dia bisa menunjang karakter-karakter atau meta yang sudah ada. Untuk meta AOE utamanya ya. Nah, yang kedua adalah Uta teman-teman. Uta ini adalah karakter non-organisasi. Bisa dilihat kalian di sini ya, dari deskripsi. Dia akan menjadi non-organisasi versatile dari backup. Jadi dia untuk karakter backup di non-organisasi. Kita ketahui sendiri belum ada karakter non-organisasi yang dijadikan backup secara khusus ya. Kalau Aogiri itu kan ada Naki, kemudian di Shishigi itu ada Mado Kureo, kemudian di Anteiku itu beberapa sudah ada ya. Kalau Anteiku dari awal tuh sudah ada Renji, kemudian ada Hinami Tanabata. Nah, di non organisasi itu belum ada sebenarnya untuk di karakter backup. Walaupun kalian yang pakai non organisasi bisa pakai Arima Biru ya, Arima Biru atau Touka Ijo itu karena bisa untuk backup all fraksi. Tidak memandang dia fraksi non organisasi atau apa. Tapi ini muncul kabar baik di karakter backup terutama di non organisasi karena ini karakter belum pernah keluar sebelum-sebelumnya. Nah, kalau saya melihat bahwa ini kan perayaan New Year ya atau tahun baru dan dia dijadikan karakter backup. Ini sebenarnya karakter yang benar-benar harus dan wajib dimiliki bagi player yang memainkan non-organisasi. Karena apa? Karena yang pertama CP-nya ini akan sangat-sangat tinggi sekali karena ini perayaan New Year ini nggak main-main. Belum lagi dia desainnya keren banget ya Uta ini. Jadi kalian wajib punya untuk pengguna non-organisasi. Backup itu karakter yang sangat jangka panjang seperti Naki, seperti Mado Kureo dan lain-lain gitu ya. Yang udah saya sampaikan kalau backup itu akan menjadi karakter yang jangka panjang. Jadi karakter ini wajib dimiliki oleh player-player non-organisasi. Itu udah jaminan teman-teman. Kalau untuk backup itu sudah jaminan. Kayak Mado Kureo, kalian bisa lihat ya karakter-karakter baru di Shishigi kayak misalkan Iwao Ijo, Iwao Rempek atau Shinohara Rempek yang warna biru gitu ya. Itu semuanya bakal tergantikan tuh kalau player-player yang ada di depan. Tapi yang di belakang atau backup itu sangat sulit sekali untuk digantikan. Kayak Mado Kureo, itu umurnya panjang banget kan. Kemudian sekarang udah diganti sama Arima Biru. Itu antara karakter satu dengan karakter backup lainnya itu jangkanya tuh panjang banget. Jadi ini adalah karakter wajib di non-organisasi, yaitu Uta. Kemudian dia akan memberikan bonus damage untuk bagian attack ya. Wow, ini bagus banget sih karena saya yakin di masa depan untuk karakter yang menjadi jagoan di bagian boss battle sini ya, di boss battle ini
itu nantinya adalah non organisasi. Sepertinya ya akan diarahkan ke sana karena melihat pasif-pasif dari Rize Christmas itu semuanya mengarah ke bos kelinci ini teman-teman. Jadi untuk adanya UTA ini kalau menurut saya wajib ya. Wajib banget untuk semua fraksi, bukan untuk non organisasi aja. Tapi entah wajibnya di bintang 0 atau bintang 1 atau bintang 3 itu yang saya belum tahu karena pasifnya belum keluar. But saya yakini bahwa dia adalah karakter yang wajib dimiliki oleh semua player. Gitu ya. Kalau saran saya sih seperti itu. Karena ini untuk jaga-jaga nih. Sepertinya bos kelinci akan diarahkan ke 2 fraksi. Bisa jadi 3 fraksi sih. Aogiri bisa, Shishigi bisa, dan non organisasi bisa. Tapi yang paling berkemungkinan tinggi itu adalah non organisasi ya. Karena dia punya Hideyoshi, punya terutama ini si Christmas dari Rize itu bagus banget untuk ngerank up dan lain sebagainya. Nanti akan dikombo sama backup ini nih. Dia meningkatkan damage ya, meningkatkan damage di mana di sini kita tahu butuh damage yang sangat tinggi supaya masuk ke rankingnya. Gitu. Oke, jadi itu untuk penjelasan awal terkait 2 karakter yang akan rilis di next event ya, termasuk di Awakening juga nanti langsung keluar teman-teman, abis dari Christmas langsung ke perayaan New Year juga gitu. Jadi siap-siap diamondnya. Kalau kalian Anteku bisa menunggu Toka. Kalau kalian selain Anteku bisa nunggu si Uta ini ya. Uta ini nanti saya bakal tetap gacha, pasti bintang 0 atau bintang 1 saya pasti gacha tergantung pasifnya ya. Kalau pasifnya bagus di bintang 3 artinya saya langsung loncat ke bintang 3. Saya nggak akan nabung-nabung untuk karakter backup terutama non organisasi sih. Saya khawatirnya ada kejutan menarik nanti di non organisasi. Gitu. Soalnya kalau dari sekarang pandangan awal tuh bos kelinci ini ngarahnya ke non organisasi gitu teman-teman. Oke, mungkin gitu aja. Nanti kalau udah ada pasif skillnya kita bahas bareng-bareng supaya nanti kalian bisa tahu batasan-batasan gacha atau perlu di skip juga nggak apa-apa. Nanti dilihat dari pasifnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.